Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di ADP. Ada apa di podcast? Bagaimana kabarnya para Sobat ATR BPN? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Saya senang sekali pada hari ini, Fernanda Zulfendika, dapat bertemu dengan para Sobat ATR BPN di program yang informatif di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Pada episode ADP kali ini, kita akan membahas tentang salah satu permasalahan yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu tentang sengketa tanah. Namun saya tidak sendiri, pada hari ini saya sudah didampingi oleh Bapak M. Reza Dwi Agustin, SHMH, selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Halo Pak Reza, ya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Salam. Terima kasih waktunya Pak sudah hadir di sini. Ya. Dan saat ini kita langsung saja memasuki pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak setuju nggak nih kalau misalnya sengketa itu adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia Pak? Gimana Pak Reza? Ya. Kalau Mas Nanda menanyakan itu kita tidak dapat bisa pungkiri ya. Permasalahan tanah itu pasti selalu ada dan setiap terjadi di Kota Tanjung Pinang ini. Ya. Bahkan secara nasional memang dikatakan grafik untuk sengketa pertanahan dan konflik pertanahan itu dari tahun-tahun terus ada. Dan kita tidak kemungkinan bahwa permasalahan di Tanjung Pinang ini cukup signifikan permasalahannya dan multi-dimensi permasalahan yang memang banyak terjadi di Tanjung Pinang. Baik. Lalu Pak, dari seksi Bapak nih, penanganan dan pengendalian sengketa. Ya. Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak nih ke Sobat ATR BPN, apa aja sih tugas dan peran-perannya di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang ini Pak? Ya, di kami di seksi pengendalian dan penanganan sengketa itu dalam tugas pokok dan fungsinya adalah berkaitan dengan setiap persoalan pertanahan, baik itu sengketa, konflik maupun perkara. Nah, kategori dalam penanganan sengketa ini yaitu kan kita ada dikenalnya ada sengketa tanah, kemudian ada konflik tanah. Konflik tanah ini yang berhubungan dengan masyarakat banyak gitu. Tidak cukup hanya antara satu orang dengan orang lainnya, tapi cukup melibatkan banyak orang. Kemudian ada yang perkara pertanahan. Nah, perkara pertanahan ini ada yang berkaitan dengan masalah tanah yang sampai ke proses litigasi atau di pengadilan. Itu topoksi yang pertama. Yang kedua, kami ini ada juga di bidang ada di bidang seksi SKP Kota Tanjung Pinang ini. Itu adalah mengenai pengendalian pertanahan. Nah, apa itu pengendalian pertanahan? Tugasnya adalah untuk mengendalikan terhadap bidang-bidang tanah yang ada di setiap wilayah itu yang diberikan hak namun tidak dikuasai secara utuh. Artinya subjek hukum itu diberikan hak namun tanahnya itu tidak dimanfaatkan secara utuh, kemudian tidak dimanfaatkan secara utuh dan terindikasi ditelantarkan. Tidak dikuasai secara fisiknya ya Pak ya? Iya, bisa jadi secara fisik tidak dikuasai, cuman di lapangan kita sering melihat banyak tanah-tanah yang tidak dikuasai secara utuh dan tidak dimanfaatkan secara utuh. Nah, itu tugas pokok fungsi di kami, itu mengawasi terhadap bidang-bidang tanah ini. Dan itu ada bagiannya namanya pengendalian pertanahan. Nah, itulah setiap pemberian hak terus diawasi dan kemudian dievaluasi apakah pemberian hak tanah ini dimanfaatkan atau tidak. Kemudian nanti apabila nanti di lapangan kita dapatkan tidak dimanfaatkan secara utuh, itu kita rekomendasikan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan bisa saja itu nanti dikategorikan sebagai tanah terlantar. Oh, seperti itu. Itu ada dua ya Pak ya? Ada dua tugas dan perannya. Iya. Terus balik lagi nih Pak ke masalah sengketa. Sebenarnya kita udah sering ya Pak dengar masalah sengketa ini, konflik antara masyarakat atau apa. Sebenarnya menurut Bapak nih, penyebab utama sengketa tuh apa sih Pak? Sampai dampaknya sampai masyarakat tuh sampai bergaduh itu seperti apa sih Pak kira-kira? Iya. Kalau masalah
sengketa tanah itu banyak faktor, Mas. Mm-mm. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi, tapi juga menyangkut dengan kepentingan golongan. Nah, utamanya yang sering terjadi sengketa tanah itu, yang pertama adalah adanya konflik kepentingan nih. Mm-mm. Konflik kepentingan. Iya. Kepentingan. Jadi dalam dua subjek itu ingin menguasai tanahnya, kemudian ada kepentingan yang mendorong dia untuk menguasai tanah tersebut. Nah, ini faktor kepentingan ini banyak macam. Yang pertama bisa saja berkaitan dengan tanahnya tadi yang tidak dimanfaatkan secara utuh. Kemudian bisa saja terjadinya maladministrasi. Maladministrasi ini dalam artian apa? Bisa saja sertifikat itu tumpang tindih. Tumpang tindih. Ya, tumpang tindih ini bisa juga banyak faktor. Bisa karena kelalaian administrasi dari tingkat RT, RW, dan kelurahan. Kemudian itu bisa saja terjadi. Kemudian bisa saja ada memasukkan keterangan palsu. Keterangan palsu? Ya, dalam akta otentik. Yang diberikan informasi kepada kita, kemudian kita proses. Itu bisa saja terjadi. Yang kedua juga berkaitan dengan kepemilikan. Nah, kepemilikan ini apa? Kepemilikan ini berkaitan dengan subjek. Misalkan konflik waris. Waris. Waris ya. Sering banyak juga nih, Pak. Iya, waris. Konflik antar waris itu keluarga biasanya, Pak. Oh iya, keluarga. Antar internal keluarga. Antar internal keluarga. Itu bisa saja terjadi. Terjadi ya, Pak ya. Banyak faktor ya, Pak ya, untuk Banyak sengketa faktor. ini. Iya. Terus tadi Bapak bilang kalau misalnya permasalahan sengketa ini bukan hanya masalah di lingkungan Tanjung Pinang aja, bahkan di nasional ya, Pak ya. Iya. Tapi kita nggak usah jauh-jauh karena kan kita di lingkungan Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Nah, di seksi Bapak nih, kira-kira apa sih yang sering banyak pengaduan kasus-kasus sengketa yang berada di Kota Tanjung Pinang ini? Kebanyakan yang seperti apa, Pak? Ya, yang pertama bisa saya kategorikan, yang pertama itu kebanyakan adalah kasus tumpang tindih kepemilikan. Artinya antara sertifikat kemudian dengan dasar penguasaan tanah berupa alasak itu banyak diadukan kepada kami. Jadi misalkan dari pemilik tanah itu memiliki surat keterangan tanah yang tumpang tindih dengan sertifikat, dan itu biasanya banyak terjadi. Yang kedua adalah berkaitan dengan tanah-tanah yang tidak dikuasai. Tidak dikuasai. Artinya misalkan gini, Mas Nanda punya tanah sekian hektar ataupun sekian meter persegi ya di wilayah Tanjung Pinang ini. Kemudian Mas datang kepada kami, di mana lokasi tanahnya, menanyakan, Mas punya sertifikat nih. Nah, kemudian Mas menunjukkan mana tanah saya, Pak, kepada kantor pertanahan. Nah, itu kan artinya tidak menguasai. Ya, dia menguasai surat, tapi tidak menguasai tanah. Dan setelah kita lakukan cek, rupanya tumpang tindih dengan kepemilikan orang lain. Dan itu banyak sering terjadi. Ya, sering terjadi di kita. Kemudian yang berkaitan dengan waris. Waris juga ada proses waris yang tidak utuh atau selesai. Itu banyak terjadi pengaduan di kita. Kemudian masalah berkaitan dengan hak-hak yang memang masyarakat itu di lapangan menguasai. Ya, masyarakat menguasai tanah di atas lokasi tanah yang sudah bersertifikat, namun terus dilakukan okupasi di masyarakat. Banyak melakukan okupasi. Okupasi itu kayak menumpang tanah. Iya, menumpang tanah, tapi dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi mereka tuh punya surat nggak, Pak, okupasi? Rata-rata sih mereka tidak punya surat. Tidak punya surat. Nah, itu juga ada indikasi pembiaran dari pemegang hak memberikan izin kepada si yang menumpang itu sampai jangka waktu yang lama. Dan terus makin hari makin bertambah orangnya. Mungkin udah sampai ke anak cucu, sampai anak cucunya udah ngaku, oh ini tanah saya nih. Bisa. Iya kan? Tapi kan setelah kita cek, wah ini rupanya tanahnya hanya menumpang. Banyak yang terjadi. Baik, tadi Bapak udah jelasin nih permasalahan-permasalahannya. Terus gimana langkah-langkah penyelesaian di seksi pengendalian dan penanganan sengketa tuh apa aja, Pak, di Tanjung Pinang? Iya, jadi begini Mas, kalau untuk penanganan sengketa kita diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus atau pertanahan. Nah, itu diatur. Nah, Ada undang-undangnya ya Pak ya pasti. ada aturan mekanisme standar operasional prosedur itu ada. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa maupun konflik pertanahan dan perkara pertanahan itu ada SOP-nya tadi seperti saya sampaikan di aturan tersebut. Nah, dalam proses penyelesaian permasalahan ini di aturan tersebut itu mengatur tentang jenis kasus. Yang pertama kasus berat. Kasus berat itu adalah berkaitan dengan kasus yang sangat berdampak hukum dan memiliki efek yang bersifat sosial, kemudian ekonomi dan keamanan, itu menyangkut banyak orang. Itu kasus berat. Nah, kemudian ada kasus sedang. Kasus sedang ini memang berdampak hukum, tapi subjeknya sudah jelas, antara subjek 1 dengan subjek 2 sudah jelas, dan ini bisa tidak memiliki dampak yang luas tadi seperti dampak ekonomi ataupun sosial dan keamanan tadi, itu tidak berdampak. Kemudian yang kasus ringan. Kasus ringan, berarti ada 3. Ada 3. Kasus ringan ini apa? Kasus yang memang cukup hanya berupa rekomendasi saja, yang bisa diselesaikan secara rekomendasi penyelesaiannya. Artinya bisa diselesaikan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku gitu. Artinya cukup memberikan penjelasan dan kemudian rekomendasi untuk penyelesaiannya. Berarti nggak perlu sampai ke pengadilan gitu Pak? Bisa. Kalau kasus ringan. Ya, jadi bisa saja. Jadi untuk dari kasus sedang dan ringan tadi maupun berat itu bisa sampai ke proses pengadilan. Nah, penyelesaiannya ini dalam menentukan jenis kasus ini itu dilakukan tahapan pengkajian sebelum dimasukkan ke dalam kategori kasus tadi. Itu tahapan, ada tahapan pengkajian kasus, kemudian gelar awal, dan kemudian itu dilakukan penelitian lapangan, dan kemudian ekspos hasil penelitian tadi, kemudian rapat koordinasi, dan kita nanti sampai gelar akhir. Nah, proses gelar ini itu melalui mekanisme mediasi. Tetap dilakukan mediasi terhadap 3 kategori kasus tadi. 3 kategori kasus tadi harus tetap melakukan mediasi. Artinya kita mencoba menghubungkan nih, apa sih yang menjadi kepentingan para pihak gitu. BPN di sini hadir, kantor pertanahan hadir untuk menyamakan persepsi. Kepentingan Anda apa, kepentingan saya apa, apa sih yang menjadi permasalahan gitu. Dan kita lihat, kita kaji, oh ini cukup sampai ke proses mediasi ya. Proses mediasi itu kita coba menampung tadi kepentingan tadi, dan kepentingan tadi kita rangkum dalam proses win-win solution, solusi alternatif penyelesaiannya seperti apa, yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Antara pihak pengadu dengan pihak teradu itu kita coba menghubungkan kepentingannya itu apa gitu. Nah, itulah proses mediasi berlanjut. Nah, yang kita tangani memang kita akui bahwa proses mediasi itu berhasil, sudah sampai selesai, artinya sudah damai, dan kita sampai buatkan akta perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Namun ada juga proses mediasi itu stuck atau berhenti atau deadlock istilahnya. Deadlock itu tidak bisa diselesaikan. Artinya kantor pertanahan ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan ini berlanjut ke proses litigasi. Litigasi itu adalah proses hukum selanjutnya. Dia melakukan upaya hukum apakah secara pidana ataukah perdata ataukah PT UN, itu diberikan kesempatan. Kalau misalkan sudah sampai ke proses litigasi, BPN juga hadir nanti. Tetap hadir ya Pak? Tetap hadir. Ketika nanti pengadilan panggil ke kami untuk memberikan keterangan, BPN tetap memberikan keterangan. Itu proses perkara namanya, sampai ke proses perkara. Wah, banyak banget ya tugasnya ini. Berat banget. Berat, bisa dikatakan sangat berat. Dan ini tidak kalau dalam penyelesaian sengketa ini
kita lebih banyak ke pendekatan Masyarakat, pendekatan masyarakat sih, pendekatan dan memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu harus sekian gitu. Iya. Misalkan dalam pelayanan jual beli kan udah ada SOP-nya. Iya, udah ada SOP-nya. Harus selesai 5 hari kerja. Iya. Ya kan, misalkan balik nama gitu. Roya, bisa kan pelayanan kita udah Ada SOP-nya. Ada SOP-nya 1 hari siap Iya, kan itu. ya. Nah, kalau sengketa ini tidak bisa, kita tidak bisa. Kalau misalnya dijanjiin Pak, kira-kira saya mau seminggu selesai, itu bisa nggak Pak? Iya, kalau dari pihak teradunya mau menerima gitu. Iya. Saya mau menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu dekat. Kita tetap mengakomodir terus, tapi kita upayakan itu kepentingan antara para pihak yang bersengketa tadi kita tampung dan kita penuhi dan kita cari solusi penyelesaiannya gitu. Ini bisa diterima nggak? Nah, kalau misal tetap bersikeras dia tidak bisa menerima, ya ini proses. Harus Tuh. ada Nah itu memang memakan waktu, jangka waktu yang tidak sebentar lah, tidak. Tapi memang memakan waktu. Tapi tetap kita upayakan penyelesaian. Nah kalau sampai ke perkara, kalau di perkara pengadilan itu kan sudah ada, artinya sudah berlaku SOP. Bukan anak kita lagi ya Pak? Iya, bukan anak kita tapi berlaku SOP di pengadilan. Pengadilan. Tapi kita tetap mendampingi. Tetap mendampingi Karena sebagai itu. lembaga yang memang berwenang dan berkompetensi di bidang pertanahan, kita tetap mendampingi gitu. Gitu. Berat banget nih kayaknya di sengketa. Di sengketa berat Mas. Terus Pak, tadi kita udah ngomongin nih perannya, tugasnya di seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Terus juga tadi permasalahan-permasalahannya udah banyak banget di Tanjung Pinang. Kemudian juga gimana cara seksi pengendalian dan penanganan sengketa ini menghadapi masalahnya gimana aja gitu kan Pak. Nah, Bapak bisa nggak kasih tips buat para sobat ATR BPN gimana caranya kita itu terhindar dari masalah sengketa? Masalah sengketa tanah. Iya, masalah sengketa tanah. Yang pertama, dalam setiap pemberian hak itu kalau kita lihat di sertifikat, itu kan ada melekat hak, kewajiban dan pembatasan hak atas tanah yang diberikan kepada si pemegang hak. Nah itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemegang hak atas tanah tersebut. Tentunya kalau misalkan kita lihat di sertifikat itu ada di lembar depan atau lembar belakang itu ada catatan. Ada catatannya. Nah itu memang perlu disosialisasikan ke masyarakat itu ketika mereka menerima sertifikat itu harus mereka pahami. Nah bagaimana supaya terhindar dari sengketa tanah? Yang pertama tanahnya itu harus dikuasai dulu. Tanah secara fisik dikuasai. Ya, saya benar memiliki tanah ini dan saya memang mengolah tanah ini dan ini memang benar hak milik saya. Artinya saya benar-benar menguasai tanah ini. Ya. Nah, kemudian dia merawat tanah tersebut. Artinya dari pihak sempadan mengetahui oh ini tanahnya Mas Nanda. Di sebelah ini tanah ini batasan dengan siapa. Artinya asas kontradiktor itu diketahui oleh si di antara sepadan tanah tadi. Dan itu tahu itu tanahnya Mas Nanda misalkan gitu kan. Ya, itu harus dirawat lah dan juga dipergunakan dan dimanfaatkan tanah itu. Jangan ditelantarkan. Saya yang udah punya tanah tapi nggak digunain. Iya, rata-rata punya tanah, saya punya tanah tapi saya nggak kuasain, saya tinggalin gitu. Ketika udah dicaplok orang lain baru ujung-ujungnya ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Ujung-ujungnya ke BPN lagi, Bapak lagi datang ke BPN, Pak tanah saya bagaimana nih, tanah saya gimana? Berarti kan tidak menjaga tanahnya gitu sih. Berarti kita juga bukan hanya punya hak tapi juga punya kewajiban ya Pak. Iya. Dan juga kantor pertanahan ini ada kita kerjasama, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan Polda Kepulauan Riau. Polda Kepulauan Riau. Nah, jadi ada pemahaman persepsi antara pihak penegak hukum dari kepolisian kepada setiap kantor pertanahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Dalam proses penyelesaian pertanahan ini diupayakan dulu proses administrasinya dulu sebelum sampai ke ranah pidana. Artinya diberikan kesempatan kepada kantor pertanahan untuk menyelesaikan proses administrasinya dulu, diutamakan itu. Dan itu sudah kita dilakukan oleh Bapak Kakamil beberapa waktu yang lalu. Kita sudah menandatangani
MOU kerjasama di kepolisian. Kemudian di kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang ini ada MOU atau perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Pinang. Nah itu supaya ada pemahaman persepsi. Nah juga kita sudah ada posko bersama antara Kejaksaan dengan Kata Kota Tanjung Pinang dalam rangka menerima dan menampung setiap aduan-aduan sengketa tanah dan mafia tanah. Itu kita ada posko bersama. Jadi setiap upaya penyelesaian tanah itu kita duduk antara kantor pertanahan, kemudian dari Kejaksaan Negeri kita bahas bersama. Oh ini bisa diselesaikan oleh kantor pertanahan. Oh ini masuk ke ranah pidana. Dan itu ada posko bersama. Kita karena masyarakat Tanjung Pinang ini sukanya ngopi ya. Jadi posko itu ada di kedai kopi. Iya, di Jalan Soekarno-Hatta itu ada. Soekarno-Hatta ya? Ada posko Bramasta namanya. Bramasta? Iya. Itu apa tuh Pak singkatannya? Berantas Mafia dan Sengketa Tanah. Berantas Mafia dan Sengketa Tanah. Iya, itu posko bersama. Jadi masyarakat Tanjung Pinang yang ingin melaporkan setiap ada aduan, sengketa maupun permasalahan tanah bisa melakukan lapor ke posko tersebut di kedai kopi Batman Jalan Soekarno-Hatta. Wah, itu tidak dipungut biaya loh. Gak ada pungutan biaya ya, gratis. Ya, gratis. Jadi kalau misalnya ada permasalahan sengketa di Kota Tanjung Pinang, kita udah punya posko Bramasta di kedai kopi Batman ya Pak? Iya. Di Soekarno-Hatta. Terus tadi Bapak udah bahas gimana caranya menghindari sengketa. Terus tadi juga udah ada pembahasan, udah ada MOU dengan Polda, kemudian juga ada MOU dengan Kejaksaan, dan bahkan ada posko sehingga masyarakat bisa ngadu di situ ya Pak ya. Nggak perlu datang ke sini, tapi di tempat ngopi nih, tempat ngopi biasa, bapak-bapak biasanya ngopi gitu ya. Iya. Jadi kita bisa ngadu di situ. Terus satu lagi nih Pak, kayaknya terakhir. Tadi kan masalah terhindar dari sengketa. Kalau misalnya udah terlibat sengketa nih, masyarakat harus gimana? Apa ya langkah-langkah yang harus diambil masyarakat ketika sudah terlibat dalam sengketa? Nah, jadi bagi masyarakat yang merasa tanahnya telah terjadi sengketa, itu bisa melapor di kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang. Dan juga bisa melapor di posko Bramasta yang sudah kita buat antara Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Pinang dengan kantor pertanahan. Nah, prosedur pelayanan untuk pengaduan masyarakat apabila tanahnya terjadi sengketa itu yang pertama masyarakat harus mempersiapkan nih dokumen-dokumen kepemilikan tanahnya, baik itu berupa sertifikat maupun surat keterangan tanah dan dokumen KTP, kemudian dan yang menunjukkan bahwa si pemilik tanah tersebut benar memang punya yang bersangkutan. Yang kedua, setelah melaporkan ke BPN, itu dapat bisa secara fisik tanahnya itu dikuasai, dipasang tanda-tanda batasnya, tanda-tanda batas bidang tanahnya, kemudian secara fisik dikuasai. Nah, nanti BPN akan melakukan, kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang akan melakukan namanya penelitian kasus. Nah, penelitian kasus. Nah, apakah permasalahan ini layak untuk dilakukan gelar ataupun mediasi, atau cukup berupa rekomendasi ataupun cukup hanya bisa diselesaikan melalui diskusi saja. Dan itu semua masyarakat Tanjung Pinang bisa melaporkan setiap ada aduan. Berarti udah banyak banget nih dari kita menghindari masalah sengketa. Lalu kalau misalnya terlibat kita harus apa aja, kita udah tahu nih dari Bapak pakai infonya. Nah gitu Sobat ATR BPN, gimana? Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili belum permasalahan-permasalahan sengketa yang mungkin masih ganjel nih, masih belum tahu nih para Sobat ATR BPN gimana harus menyelesaikan masalah ini. Semoga episode ADP kali ini kita dapat menambah wawasan dan juga menambah informasi tentang permasalahan sengketa. Sayang sekali Pak, kayaknya waktu kita udah habis nih ya. Udah di penghujung waktu. Kurang seharusnya Mas, ini
kurang lengkap ini, kurang Kurang lama. lengkap. Seharusnya buat sampai waktunya sampai diskusi 2 jam itu. Wah. Ya, kayak podcast di ini sosmed gitu. Di sosmed ya. Nanti kita bakal ada lagi. Nah, ini Pak, jadi bukan berarti kita di sini udah selesai, tapi kita bakal ada lanjutannya lagi. Cuman nanti bakal ada topik apa lagi nih? Kira-kira para sobat ATR BPN mau topik apa lagi setelah episode kali ini? Nah, itu bisa di komen di YouTube kita, di komen kira-kira mau topik apa lagi nih setelah ini. Oke, terus jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, Twitter, juga Facebook di @kantahkota_tanjung_pinang. Jangan lupa juga untuk klik like video ini dan subscribe YouTube kita ya. Terima kasih Pak Reza Pak untuk waktunya sharing-sharing. Terima kasih banyak. Saya Fernando Zulfenika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ADP selanjutnya.